karena suka berantem aja. Waduh, ngeri ya. Kebetulan saya saat ini adalah atlet Pelada PON Jawa Tengah. Itu saya dapat perunggu dan alhamdulillah UT juga mendukung dari segi materi dari semua sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat UT Surakarta dimanapun kalian berada. Balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, kali ini kita kedatangan seseorang yang pahlawan bagi UT. Wih, pahlawan bagi UT ya. Dia itu, lalu saya cari contekan dulu ya. Ya, dia mahasiswa prestasi juara karate Pomnas. Pomnas apa ya? Mungkin nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi. Dia adalah Hasna Hapsari. Tepuk tangannya dong. Oke, Mbak Hasna, selamat. Kita kenal lagi pagi ya. Selamat pagi. Ya, pagi Kak. Oke, Mbak Hasna Hapsari. Ini juara karate Pomnas. Boleh jelasin nggak Pomnas itu apa ya? Kalau Pomnas itu singkatan dari Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Bapomi atau Kemendikbud. Bapomi apa ya? Badan Penyelenggara Olahraga Mahasiswa Indonesia. Oke, kirain tentang makanan. Kalau makanan BP POM ya itu ya. Oke, Pomnas. Tadi apa? Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oke, berarti mahasiswa punya pekan olahraga sendiri ya. Oke, di luar dari PON mungkin ya, kalau yang dikenal apa? Pekan Olahraga Nasional. Mungkin sama seperti itu ya. Oke, Mbak Hasna ini ternyata mempunyai banyak prestasi, bener ya Mbak ya? Iya. Oke, boleh ini nggak? Kenalin dulu nggak? Kenalin dulu. Mbak Hasna dari prodi apa, terus rumahnya di mana, gitu, umur berapa, bisa perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Hasna Hapsari, biasa dipanggil Hasna. Saya adalah mahasiswa UT Surakarta, program studi ilmu hukum. Sekarang saya semester 4 dan untuk saat ini saya berdomisili di Purwodadi Grobogan. Wow, jauh ya. Tadi naik apa ke sini? Naik motor. Motor dari Purwodadi? Iya. Berapa jam? 2 jam. Waduh, makasih banget udah datang ke Potsuka nih. 2 jam bro. Oke. Terus Mbak ini, Mbak apa Kak ya? Kak aja deh. Kakak ini juara apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Bisa disebutkan, kayaknya banyak banget ya juaranya. Atau gini deh, saya minta tolong medali-medalinya boleh? Mau diceritain gitu. Pertama, saya ngambil acak aja ya. Oke. Pertama ini apa? Itu kejuaraan internasional yang dilaksanakan di Blora. Blora? Iya, Jumpu. Akamigas. Oke, ini satu. Ya. Terus ini itu medali perak pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2023 yang di Pati. Oh, di Pati. Oke. Terus ini itu Pomnas Kalimantan Selatan dapat perunggu. Ini yang terbaru ya? Iya. Oke, dan masih banyak lagi coba. Wah, banyak banget nih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sama yang di 9 kejuaraan. Oke. Itu boleh diceritain nggak awal mula kenapa awal mula ngikutin kejuaraan ini gitu? Untuk yang Pomnasnya, yang Pomnasnya itu awal mula saya ditunjuk untuk dari Pengprov Forki, Federasi Olahraga Karate Indonesia Jawa Tengah. Jadi ditunjuk ada surat keluar, saya disuruh untuk mewakili Jawa Tengah di ajang Pomnas Kalimantan Selatan dan waktu itu saya naik kelas dari minus 50 ke minus 55 kilogram. Mbak, itu berat. Iya, beratnya. Saya pikir kalau naik kelas biasanya kan nambah, ini minus ya. Iya. Jadi
dari minus 50 ke 55. Oke. Iya. Ya minus ya. Oke, terus? Terus waktu itu saya ke UT, konsultasi ke UT bagaimana. Terus UT alhamdulillah mendukung, iya ikut aja gitu. Oke, berarti dari dulunya emang suka olahraga karate? Iya. Oh gitu, dari umur? Dari umur 8 tahun. 8 tahun? Iya. Udah mulai karate? Iya. Waduh, ngeri ya. Jadi sahabat UT ini harus hati-hati sama Mbak ini ya. Oke, sekarang kalau boleh tahu sabuk apa? Sabuk hitam. Sabuk ya, kalau karate sabuk kan ya. Sabuk hitam. Iya. Dari berapa tahun yang lalu tuh kalau sabuk hitam? Kalau sabuk hitam kebetulan udah 3 tahun ini. 3 tahun ini, oke. Wow, keren ya. Nah, terus apa namanya? Kenapa Mbak memilih UT untuk menjadi perguruan tinggi yang pengen Mbak masukin gitu? Kan ada nih perguruan tinggi lain, kenapa harus UT gitu? Awal mulanya dari kakak saya, melihat kakak saya juga dari UT. Oh, kakaknya di UT. Iya. Terus melihat pembelajarannya yang fleksibel, terus bisa kapanpun gitu. Jadi saya memilih UT karena saya kan saat ini masih berkesibukan atlet. Jadi memilih UT buat biar nggak ada beban yang berat gitu. Bisa masih berlatih, masih bertanding. Oh, sekarang atlet? Iya. Oke, tahu saya menyingkirkan ini dulu karena ini wah bagus banget ini prestasinya, banyak banget 9. Terima kasih. Oke, nah tadi kan ngomongin Pomnas ya, Pomnas. Nah, Pomnas itu awal mulanya bisa ikut Pomnas gimana? Bisa diceritain nggak? Mungkin nanti jadi bahan inspirasi sobat UT yang lain gitu. Oh iya, untuk Pomnasnya sendiri itu diselenggarakan pada bulan November 2023. Oke, mungkin dari track record saya sebelumnya juara prapon. Prapon apa tuh? Pra babak kualifikasi PON. Oke. Ya di Kalimantan Selatan juga. Kalimantan Selatan, tapi mewakili Jawa Tengah. Iya, mewakili Jawa Tengah. Terus kemudian juara di Porprov Jawa Tengah sendiri. Jadi mungkin pengurus-pengurus Forky mungkin ada track record buat saya yang bagus. Ini diambil nih Hasna nih gitu. Oke. Diambil aja buat Pomnas gitu. Pomnas gitu ya. Oh iya. Itu Pomnas. Bedanya dengan PON itu apa sih? Kalau Pomnas itu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, jadi yang mengikuti seluruh mahasiswa. Iya, khusus mahasiswa. Oke, kalau PON itu umum. Iya, umum. Oh, gitu. Iya. Tapi bisa juga apa namanya? Mbak ikut ke PON gitu bisa juga ya? Kebetulan saya saat ini adalah atlet pelada PON Jawa Tengah yang besok bulan September bertanding di Aceh Sumut. September 2024 ini ya. Tanding di Aceh Sumut. Aceh. Ya. Oke, itu mewakili Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Wih, oke, semoga berhasil nih untuk yang kali ini ya. Targetnya apa nih untuk yang di Sumut ini? Aceh ini apa? Harus emas. Bismillah emas ya. Kalau yang Pomnas kemarin? Pomnas kemarin dapat 1 perak, 1 perunggu. 1 perak, 1 perunggu. Iya. Wih, tepuk tangan dong. Keren. Oke. Untuk dukungan orang-orang terdekat bisa diceritain nggak gimana dukungan orang-orang terdekat nih sampai Mbak bisa jadi kayak gini gitu? Yang pastinya dukungan dari keluarga, dari orang tua. Dari kecil saya disupport terus. Betul. Kalah nggak pernah dimarahin gitu. Pokoknya support terus ya. Pokoknya support terus. Apa orang tua ada inian karate juga? Nggak ada darah karate nggak gitu ada darah atau keluarga? Nggak ada. Wih. Terus mulai dari senior ini kan saya sudah menginjak senior. Jadi tambah support orang tua juga, pelatih dari dojo, dari tempat daerah saya, dari Grobogan. Pastinya support, selalu support, semangat, kasih motivasi gitu. Itu awal mula
pas kecil itu gimana Mbak ininya Mbak? Maksudnya papa aku mau karate atau gimana gitu? Enggak, waktu itu ada ekstrakurikuler di sekolah. SD berarti? Iya, SD. Okay. Terus saya diikutkan ke ekstra itu. Terus lanjut saya mulai suka. Saya mulai suka karate. Terus sukanya gimana tuh? Ada maksudnya kan kalau cewek gitu kan, terus karate gitu, itu ini sukanya gimana? Karena suka berantem aja. Waduh. Ngeri ya. Oke, saya harus hati-hati. Jadi suka berantem awalnya dengan ya teman-teman gitu. Temen cewek cowok. Iya, semua. Oke. Ngeri ya. Terus saya diikutkan ke klub, ke dojo. Terus lihat senior-senior saya yang prestasinya bagus gitu. Terus saya termotivasi pengen latihan terus biar kayak senior saya gitu. Berarti dari lihat senior terus terinspirasi terus akhirnya berprestasi terus gitu ya. Wih, keren. Oke. Tapi alasannya itu karena suka berantem ya, ngeri ya. Oke, terus kita ngomong ke UT. UT udah dukung apa aja sih Mbak untuk prestasinya Mbak ini gitu? Untuk prestasi saya waktu pertama kali itu saya ikut kejuaraan internasional, saya dapat perunggu dan alhamdulillah UT juga mendukung dari segi materi dari semua sisi. Oke, sip. Itu internasional? Iya, internasional. Berarti berapa negara itu? Kemarin ada Brunei, Malaysia, terus kejuaraan apa itu Mbak? Kejuaraan open, jadi terbuka buat bisa semua negara gitu. Tapi kemarin ada 3 negara kalau nggak salah. 3 negara? Iya. Keren. Terus saingannya gimana tuh kalau misalkan sama orang luar negeri gitu? Saingannya gimana? Ya cukup berat ya. Cukup berat ya. Karena mungkin dia yang terbaik di negaranya, terus berani kesini kan berarti dia udah yang terbaik gitu. Oke, berarti dari Indonesia perwakilannya Mbak gitu? Bukan, dari kampus. Dari kampus. Dari kampus. Oke. Sama orang luar negeri berantem gitu kan. Nggak berantem sih, masa olahraga karate ya. Oke, terus nih pernah nggak Mbak ngalamin cedera gitu waktu lomba atau waktu latihan gitu, pernah nggak? Kalau olahraga pasti pernah ya. Semua atlet itu pasti pernah merasakan cedera. Termasuk olahraga ekstrim ya? Iya, waktu pertama kali cedera itu di ankle. Kaki? Iya, ankle kaki. Oke. Itu masa pemulihannya sekitar 6 bulan. 6 bulan? Iya, cukup lama. Karena latihan, kena lagi gitu, jadi cukup lama. Waduh, saya agak ngilu ya. Tapi selama 6 bulan itu tetap latihan terus kena lagi gitu ya. Gitu. Untung nggak ada lagi nggak ada lomba ya. Waktu itu nggak ada. Nggak ada ya, untungnya ya. Terus, sakit aja masih untung ya. Oke, itu jadi yang paling parah cedera ankle aja. Ankle sama siku. Siku kenapa tuh Mbak? Karena jatuh waktu pertandingan kemarin. Jadi ada kemarin tuh? Pomnas di Kalimantan Selatan. Yang ini? Iya. Oke. Itu ada perobekan otot, jadi kayak peradangan gitu. Itu juga waktu pemulihannya juga lumayan lama, jadi setiap bulan harus terapi, harus disuntik gitu. Sampai sekarang? Iya. Oke, ngeri ya. Suka berantem sih. Oke. Nah, kalau pernah nggak ngalamin kesulitan yang dihadapin gitu? Antara untuk meraih prestasi itu ada nggak kesulitan yang dihadapi gitu? Ya mungkin untuk atlet itu kesulitannya di cedera atau recovery yang lama, jadi tidak bisa ikut pertandingan, ikut event-event gitu. Jadi harus pemulihannya harus benar-benar pulih dulu ya. Iya baru bisa ikut. Terus untuk kalau saya sendiri kan karate itu ada kelas-kelasnya. Jadi kelas kecil -50, -55 gitu. Untuk
kesulitannya mungkin di berat badan, menjaga berat badan biar stuck gitu terus ya. Oh, harus stuck gitu terus ya. Kalau misalkan 5-6 gitu nggak boleh juga. Nggak boleh. Harus diet atau kalau kalau misal kita kurang harus makan banyak gitu. Oh, gitu. Itu maksudnya minus 50 tuh berat badan harus di bawah 50. Oh, di bawah 50. Iya. Oke. Kalau di atas sudah didis gitu ya. Iya, harus nurunin dulu. Oke. Lah terus kalau misalnya lagi cedera gitu gimana jaga? Kan kalau cedera itu harus makan yang bagus gitu kan. Itu gimana jaga ininya? Jaga berat badannya ketika recovery itu. Ya mungkin dietnya itu yang diet yang sehat gitu, nggak yang ekstrim banget, nggak terus yang makan banyak gitu, nggak, yang stabil makanya. Berarti udah ada ini ya rumusan ketika kalau atlet tuh ada rumusan makannya harus gitu ya. Oh, dijaga terus itu. Iya. Sulit ya. Terus kalau misalkan kesulitan pas kuliah gitu ada nggak? Selama kuliah di UT? Kalau selama kuliah di UT nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena UT itu gampang banget gitu. Jadi antara atlet dan kuliah itu nggak terganggu ya? Nggak, karena ya bisa diakses kapanpun itu, nggak harus datang ke tatap muka gitu, nggak harus, bisa diakses. Oke, sip. Terus nih ada nggak sosok yang memotivasi dalam mengikuti kompetisi? Ada. Siapakah itu? Ada. Siapa itu? Jackie Chan? Oh bukan ya, Jackie Chan mah ini ya apa kalau di Cina itu Jackie Chan-nya? Udahlah nggak usah. Lupa saya. Ada yang pertama orang tua. Orang tua, oke. Orang tua, terus pelatih saya yang selalu memotivasi saya saat saya sedang cedera, saat sedang bertanding gitu. Terus pokoknya pelatih saya yang menguatkan saya gitu sama orang tua saya. Oh, jadi pelatih sama orang tua ya. Iya. Kalau misalkan kalau di karate itu ada sosok yang ini gitu, misalkan tokoh siapa gitu, ada nggak sih kalau di karate gitu? Ada. Ada nggak Mbak Asna punya? Ada dari luar negeri. Oh, dari luar negeri. Angelica Terliuga itu saya ngefans sekali. Oke, kalau begitu kita datangkan sekarang. Oh nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, sorry. Nggak Pak. Nanti mungkin nanti kita datangkan lah. Kapan ya? Oke. Nah, terus ini Mbak punya tips nggak untuk membagi kuliah dengan aktivitas sebagai atlet Mbak itu? Ada nggak? Ada. Yang pastinya itu yang utama tuh disiplin di waktu. Disiplin waktu, membagi waktu dari latihan, kuliah, terus aktivitas lainnya. Karena saya latihan itu sehari bisa 3 kali, jadi saya menyempatkan untuk belajar, untuk mengerjakan tugas itu di malam harinya. Jadi latihan pagi itu jam 6 sampai jam 9, terus siang jam 11 sampai jam 1, terus sorenya jam 3 sampai jam 5. Jadi di waktu selang-selang itu saya mengerjakan tugas, belajar gitu. Gitu ya, kalau atlet ya. Dari pagi sampai sore itu ya. Sama kayak orang kerja ya. Terus kalau waktu dulu gimana, SMA gitu sama juga atau ada pembagian waktunya? Kalau SMA biasanya kalau SMA kan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore waktu itu sekolahnya ya. Jadi saya latihannya habis subuh. Wow. Sampai jam 6. Terus sorenya jam 4 sampai jam 6 juga. Wow. Itu nggak capek Mbak? Ya ada istirahatnya. Pernah ini nggak sih merasa jenuh gitu ketika menjalani seperti inilah gitu? Iya pasti jenuh juga sih. Kalau setiap hari harus melakukan hal-hal yang sama, latihan, kuliah, sekolah gitu, pasti ada yang jenuhnya ya. Iya, ada jenuhnya. Nah, terus untuk keluar dari kejenuhan itu
Apa? Mungkin mengistirahatkan diri dulu ya, untuk menenangkan diri gitu ya. Terus izin latihan. Bisa ya izin latihan gitu ya. Kalau Sabtu Minggu juga latihan juga? Sabtu Minggu libur. Alhamdulillah libur buat ngerjain tugas ya. Gitu. Oke. Terakhir Mbak, ada nggak pesan atau motivasi yang mau disampaikan ke sahabat UT Surakarta biar bisa kayak Mbak nih, jago nih gitu? Ada motivasi dalam diri saya ya. Harus disiplin waktu, terus semangat, jangan mengejar yang sekarang. Tapi mengejarlah di masa depan gitu. Jangan itu tuh disiplin sama jangan mengejar yang sekarang tapi mengejar untuk masa depan gitu ya. Wih mantap, keren. Tentang loh. Mbak Asna, terima kasih. Mungkin satu lagi, jangan lupa berantem. Enggak ya? Enggak, itu jangan diikutin. Berantem untuk kebaikan gitu Mbak ya. Oke Mbak Asna, terima kasih udah datang ke Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Semoga perlombaan September ya. Perlombaan September nanti dapat hasil yang maksimal, terus jadi emas ya, dapat emas ya. Semoga mendapatkan emas dan membawa bangga nama Mbak sendiri dan nama UT Surakarta. Oke Mbak, terima kasih banyak udah hadir di Potsuka. Sahabat UT Surakarta, sekian dulu bincang-bincang kita dengan mahasiswa berprestasi. Nanti kita mungkin akan undang lagi mahasiswa prestasi yang lainnya karena di UT Surakarta banyak banget mahasiswa yang berprestasi. Sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Bye.